Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Ketika pagi menyingsing dan matahari mulai memperlihatkan sinarnya, beberapa pasukan muslim mempersiapkan diri untuk berangkat ke medan tempur melawan pasukan kafir Quraisy yang selama ini menzalimi mereka. Sama sekali tidak ada ketakutan pada raut wajah mereka. Menjadi syahid dalam peperangan pada saat itu adalah hal yang sangat diidamkan oleh setiap muslim. Pasukan itu dipimpin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat tercintanya, mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan beberapa sahabat yang lainnya. Merekalah para sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, yang sudah mendapatkan jatah khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surganya. Para pasukan itu sebenarnya dipersiapkan untuk menghentikan laju kafilah dagang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Namun ternyata kafilah dagang Abu Sufyan lebih memilih jalur memutar agar tidak bertemu dengan pasukan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengarahkan pasukannya menuju Bukit Badar, sebuah bukit yang berada di dekat kota Madinah. Namun sayangnya masih ada beberapa pasukan yang lebih menyarankan Rasul untuk menunggu kafilah dagang Abu Sufyan saja, hingga muncullah teguran dari Allah yang artinya, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Quran Surat Al-Anfal ayat 7. Sehingga mereka pun bersepakat untuk tetap berangkat menuju mata air Badar dan mengabaikan kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan. Setibanya di mata air Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan pasukannya untuk mencari posisi yang tepat sebagai pos pertahanan mereka. Rasulullah kemudian menjadikan lembah Badar sebagai pos pertahanan mereka, yakni tepatnya di sumur pertama yang dilalui mereka. Namun datanglah seorang pria pejuang pemberani kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tampaknya pria ini telah memiliki rencana lain selain rencana yang telah diputuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pria itu bernama Al-Khubab bin Al-Munzir. Ia dengan hati-hati bertanya kepada Rasulullah. Ia tidak ingin menjadi sahabat yang membantah titah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, ampunilah aku jika aku terlalu lancang bertanya kepadamu. Wahai Rasul, apakah tempat ini adalah tempat yang diwahyukan oleh Allah kepadamu sehingga engkau tidak bisa menolaknya, atau tempat ini hanyalah pendapat pribadimu atau bagian dari siasat perang? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, bukan wahai Khubab, ini hanyalah pendapatku semata. Ini bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika benar begitu, bolehkah aku berpendapat wahai Rasul? Pria ini kemudian melanjutkan pertanyaannya dengan tenang dan hati-hati. Ia
takut jika pendapatnya ini menyakiti perasaan Rasulullah atau mungkin tidak diterimanya. Wahai Rasul, menurut pendapatku, tempat ini bukan merupakan tempat yang baik. Kita seharusnya berada di tempat yang lebih dekat dengan sumber air. Mari kita bawa pasukan menuju sumber air. Setelah sumber air kita kuasai, kita tutup sumber air itu. Setelah itu, kita harus membuat kolam yang kita isi dengan air dari sumber itu. Posisi ini akan sangat menguntungkan pasukan kita, karena persediaan air kita bisa terjamin, sedangkan mereka tidak, sehingga mereka akan kehausan karena kehabisan persediaan air. Usulan Khubab ini sangat diapresiasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa pikir panjang, Rasulullah kemudian memerintahkan pasukannya sesuai dengan arahan dan pendapat Khubab. Sikap beliau ini menunjukkan bahwa Nabi adalah pribadi yang gemar musyawarah dan terbuka atas pendapat orang lain. Dan pada akhirnya taktik Khubab pun berhasil. Pasukan muslim mendapatkan persediaan air yang cukup selama berperang, sedangkan kafir Quraisy kehausan dan kelaparan karena sumber air itu telah ditutup. Khubab wafat pada saat Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah. Taktik perang Khubab yang menjadikan kaum muslimin menang dalam perang Badar akan dikenang oleh seluruh umat Islam sepanjang masa. Demikianlah kisah sahabat Nabi Al-Khubab bin Al-Munzir, pemilik taktik brilian di perang Badar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.